Apa kabar? Salam sehat semuanya. Kita jumpa kembali pada saat ini. Kita ingin mendengarkan firman Tuhan dan kita juga berdoa supaya Tuhan memberikan pengabulan pada setiap doa-doa kita dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan berdoa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin datang padamu memohon pertolongan-Mu, jamahan-Mu. Kami mendengarkan sabda firman-Mu, kami percaya iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Berikan kami firman-Mu supaya kami beriman, dalam iman itu kami diselamatkan, kami disembuhkan, kami diberkati oleh Tuhan, kami diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Kami berjanji menjadi tanah yang baik, yang mendengar, menyimpan, menjalankan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan semua saudara, amin. Shalom saudara. Kita akan buka firman Tuhan. Pada saat ini saya akan khotbah tentang bersungut-sungut. Ya, ini adalah suatu dosa yang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu dosa bersungut-sungut. Umat Tuhan, bangsa Israel, seringkali di padang gurun bersungut-sungut, sehingga Tuhan murka kepada umatnya. Dan karakter bersungut-sungut ini harus hilang dari kehidupan kita. Ya, kita akan buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka ini adalah orang Israel yang keluar dari Mesir, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi kalau kita masih punya karakter bersungut-sungut, hidup kita tidak selamat, binasa, mati. Ya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Ya, peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara-saudara, bersungut-sungut adalah suatu dosa di hadapan Tuhan. Dan semua orang punya potensi untuk bersungut-sungut, terlebih zaman pandemi ini. Di zaman pada saat ini banyak persoalan dalam dunia ini. Kehancuran ekonomi dunia ini. Banyak orang bisa bersungut-sungut menghadapi banyak tantangan, kesulitan, kesukaran. Tidak bisa dipungkiri, orang pasti bisa bersungut-sungut. Siapapun dia. Saudara-saudara, bangsa Israel sudah keluar dari Mesir lewat mujizat Tuhan. Ya, lewat mujizat Tuhan mereka melewati laut Teberau. Ada mujizat, ada pertolongan pembelaan Tuhan kepada bangsa Israel. Tentara Firaun mati dan bangsa Israel selamat. Tidak satupun ada yang binasa. Mereka melihat mujizat Tuhan. Tapi baru mereka 3 hari di padang gurun, ketika tidak mendapati air, dan mereka mendapati air dan airnya pahit. Apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka bersungut-sungut. Mereka ngomel sama Musa. Ya, bisa dimengerti bahwa bangsa Israel dengan 2 juta lebih yang keluar dari Mesir, mereka bawa binatang, hewan semuanya, perlu air, saudara. Mereka baru menyanyi-nyanyi, saudara, di padang gurun itu karena mujizat Tuhan yang luar biasa. Laut Teberau terbelah.
Ya, ada mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Tangan Tuhan sendiri yang membuka laut itu. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika di padang gurun tidak ada air, mereka mulai bersungut-sungut, ngomel semuanya. Bisa bayangin kalau yang ngomel 5 orang, saudara, masih nggak pusing. Ini yang ngomel itu satu bangsa, 2 juta orang lebih. Sebagai pemimpin, Musa pasti juga pusing juga. Ya, kalau misalnya kita punya anak ngomel semuanya, istri kita ngomel, suami kita ngomel, siapa yang nggak pusing, siapa yang nggak ngomel juga. Apalagi zaman sekarang, pemasukan sedikit, pengeluaran banyak, begini. Siapa yang nggak ngomel sudah? Semua kita punya potensi untuk bersungut-sungut. Tapi kita diajari oleh firman Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada satu pribadi yang tidak bersungut-sungut. Sama-sama di padang gurun, yaitu Musa. Dan Musa bukan bersungut-sungut, tapi berseru-seru kepada Tuhan. Jadi di tengah kesukaran dalam dunia ini pada saat ini, tolong dihilangkan pola bersungut-sungut. Ini memang tidak mudah. Tapi dengan kerendahan hati kita bisa melakukannya. Seperti yang dilakukan oleh Musa, yaitu berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan sebuah jalan keluar bagi bangsa Israel. Nanti kita lihat air yang pahit jadi manis, ada mujizat Tuhan. Jadi kita bisa mendapatkan mujizat di tengah kesukaran pada saat ini ketika kita mencontoh pribadi Musa. Kita lihat saudara-saudara dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22. Musa, judulnya perikop ini adalah di Mara dan Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Di 3 hari lamanya perjalanan padang gurun yang begitu panas, ya, dan tidak mendapat air. Dan sampailah mereka ke Mara. Pas di Mara dipikir ada air, tapi nggak taunya airnya pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa. Ini bukan perorangan, bukan kumpulan sedikit. Bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya. Apakah yang kami minum? Ya, mungkin makanan mereka banyak, tapi minuman nggak ada. Ya, air menjadi penting, saudara. Apalagi di padang gurun, seenak-enaknya makan, kalau nggak ada air, ya makanan itu jadi nggak enak. Air menjadi penting, saudara, dalam kehidupan ini. Ya, sekarang lagi hujan, saudara, air begitu penting. Nggak ada air nggak bisa mandi kita. Ya. Nggak ada air nggak bisa minum. Dan air nggak bisa, kalau nggak ada air nggak bisa nyuci baju. Air begitu penting. Dan dapat pun air, tapi pahit rasanya. Ini menjadi pergumulan. Mungkin pergumulan kita bukan air, pergumulan kita mungkin ekonomi. Pergumulan kita sakit penyakit. Apalagi mungkin saat ini ada yang ngalamin penyakit, kena virus COVID-19. Kita mengalami pada saat ini sakit yang mungkin, yang tidak bisa terpecahkan. Mari saudara-saudara kita belajar dari Musa. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, mari kita berseru-seru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Ada orang berdoa tapi nggak berharap kepada Tuhan. Musa berdoa, bukan hanya berdoa, tapi dia berharap Tuhan melakukan mujizatnya. Tuhan melakukan sesuatu yang diperlukan.
Mujizat penting saudara, ketika kita tidak tahu bagaimana lagi. Kita tahu bagaimana lagi saudara-saudara untuk melakukan semuanya. Jalan sudah buntu. Diperlukan saudara-saudara mujizat. Situlah ada pengharapan. Mari harapkan sesuatu dari Tuhan di tengah kesukaran ini. Dan Musa mengharapkan itu. Banyak orang berseru tapi tidak berharap pada Tuhan. Berseru-seru tapi nggak berharap. Tapi di sini Musa berseru-seru mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Dia tahu persis bahwa Tuhan menolong. Dia tahu persis Tuhan akan menunjukkan jalan. Musa punya pengalaman sebelum memimpin bangsa Israel. 3 hari sebelum ada sesuatu, sebelum ada kejadian ini saudara, dia melihat sendiri laut terbelah. Dan dia tahu sekali saudara-saudara, Tuhan menyatakan kuasa-Nya mujizat. Dan dia juga percaya pada saat nggak ada air, Tuhan juga menyatakan kuasa. Mari kita sudah berpikir seperti Musa, bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Memang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan ada masalah terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan sekali lagi. Tuhan izinkan pada saatnya dalam COVID-19 tengah-tengah dunia ini. Supaya sebenarnya umat Tuhan itu mengandalkan Tuhan. Apa yang diandalkan di padang gurun? Sudah tahu padang gurun, nggak ada yang bisa diandalkan. Di Mesir, banyak makanan, minuman, hiburan, dan semuanya. Di padang gurun, nggak ada yang bisa diandalkan. Tapi justru itulah saudara-saudara, Tuhan hadir di tengah padang gurun itu. Mari mata rohani kita melek saudara, melihat. Di tengah-tengah kesukaran dunia ini, ada yang kita andalkan, yaitu Tuhan yang selalu memberikan mujizat-Nya dalam kehidupan. Saya nggak tahu kesukaran saudara, kesulitan saudara. Tapi mari kita contoh Musa yang tidak bersungut-sungut, sama-sama di padang gurun. Mungkin pengalaman bangsa Israel sebagai umat Tuhan nggak seperti pengalaman Musa. Pengalaman Musa itu luar biasa sebelum memimpin bangsa Israel. Ada pertemuan Tuhan, pertemuan Musa dengan Tuhan. Tuhan katakan, lemparkan tongkatmu itu, akhirnya jadi ular saudara. Ya. Diambil kembali menjadi tongkat. Dan punya pengalaman seperti itu saudara-saudara Musa. Sehingga Musa mengerti, di dalam Tuhan ada mujizat. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Oleh sebab itu saudara-saudara, di tengah-tengah persoalan dunia ini, kesulitan yang kita alami, yang diizinkan Tuhan, mari kita berseru-seru kepada Tuhan. Jangan banyak ngomel saudara. Kita nanti mati saudara. Bangsa Israel yang sering bersungut-sungut di padang gurun, ada 23.000 orang yang mati saudara saat, karena nggak pernah berubah, mereka tetap bersungut-sungut walaupun Tuhan sudah melakukan mujizatnya. Kadang-kadang kita saudara-saudara udah sering kasih mujizat oleh Tuhan, tapi karakter ini nggak keluar juga dalam hidup kita. Baru masalah sedikit aja sudah mulai ngomel, bersungut-sungut, marah-marah. Bersungut-sungut ini juga memberontak, keras hati. Nah, ini bahaya. Kalau mulai dari sekarang kita tidak belajar untuk menghilangkan keras hati ini, kita akan mati juga, binasa. Ini pelajaran. Jadi Paulus katakan peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, supaya kita juga saudara-saudara tidak punya karakter bersungut-sungut. Ini karakter yang mesti hilang dalam diri kita, supaya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita.
Dikatakan firman Tuhan di sini dalam ayat yang ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan, ini Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Sepotong kayu. Dan Musa melemparkan, dikatakan di sini, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Luar biasa. Tuhan bisa membuat mujizat yang pahit jadi manis. Rumah tangga yang tadi pahit jadi manis. Rumah tangga itu suka berseru-seru berdoa, pasti manis rumah tangga itu. Kalau rumah tangga itu bersungut-sungut suami, istri, anak, pasti akan menjadi kepahitan. Ya, untuk menjadi manis ini tidak mudah. Kalau bukan tangan Tuhan yang memberikan kemanisan itu. Kuasa Tuhan yang memberikan kemanisan itu. Di sini saudara-saudara, Tuhan menunjukkan. Jadi orang yang berseru-seru, berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan, Tuhan akan menunjukkan jalan keluar. Ada ayat mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ya, pencobaan biasa, kata Paulus. Apabila kamu dicobai, tidak melebihi kekuatan manusia, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Asal kita punya karakter seperti Musa yang berseru-seru kepada Tuhan. Mari saudara, di tengah persoalan hidup ini, banyaklah berdoa, banyaklah baca firman Tuhan, mengimani firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayai setiap kata firman Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan. Tuhan menunjukkan. Dan akhirnya saudara-saudara, dikatakan di sini, air itu menjadi manis. Air itu jadi manis. Ada berkat Tuhan. Bagaimana perasaan mereka ketika air yang mereka dapati tadinya pahit jadi manis? Pasti ada sukacita. Ada sukacita. Jadi keadaan dalam dunia ini yang diizinkan Tuhan ini sebenarnya membuat kita supaya sukacita. Sekali lagi, diizinkan Tuhan supaya kita berdoa, berseru, supaya kita mendapatkan, melihat sendiri, mata kita melihat. Iya ya, ada mujizat di tengah-tengah kesukaran ini. Sehingga kita bersyukur saudara, tidak takut menghadapi apapun tantangan karena Tuhan menyertai kita. Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku nggak takut bahaya. Daud diposisikan dalam keadaan bahaya senantiasa. Dalam peperangan, acap kali dia nyaris mati, nyaris dibunuh, hampir mati. Tapi Tuhan menyertai, Tuhan meluputkan senantiasa. Ya. Kadang-kadang kita diposisikan Tuhan kepada saat-saat yang seperti ini, genting, nyaris, tapi pertolongan Tuhan ada. Daud menjadi raja, dan Daud dalam hidupnya dalam kemenangan-kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Bangsa Israel juga sudah dihadapkan kepada satu situasi. Ini bukan persoalan yang tidak ada lagi, saudara. Nanti dalam Bilangan 14, bangsa Israel mengalami lagi, saudara-saudara, satu masalah di mana mereka kembali bersungut-sungut kembali. Kalau mereka sudah melihat mujizat Tuhan, melihat kehebatan Tuhan, ada roti mana, tiap pagi roti mana Tuhan sediakan, ada burung puyuh Tuhan sediakan, dikasih secara gratis. Tapi toh beberapa orang dari bangsa Israel, umat Tuhan, bersungut.
Mari kita belajar saudara-saudara menghilangkan semut-semut dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Saudara, akhirnya Tuhan memberikan ketetapan kepada, di sini ada hujan lebat saudara, tapi tetap terus kita. Ya. Lalu saudara-saudara, dikatakan di sini firman Tuhan, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Dalam ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, artinya setia, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara-saudara, lewat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan ini, Tuhan mengajari mereka arti hidup. Ya. Saudara-saudara, kita harus ngerti arti hidup ini. Arti hidup ini sementara, saudara. Tapi kalau kesementaraan ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, pengharapan pada Tuhan, hidup ini menjadi indah, saudara. Jadi manis. Sekalipun di padang gurun tetap ada mujizat, tetap ada pemeliharaan Tuhan, tetap ada berkat Tuhan. Kalau kita ngerti arti hidup, luar biasa. Hidup ini indah sekali. Ya. Dikatakan firman Tuhan dengan jelas sini, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh. Tuhan ngajarin bangsa Israel, udah dikasih mujizat, mari sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ada dalam firman Tuhan dan ketaatan pada firman Tuhan, maka yang terjadi bukan malah petaka. Di sini Tuhan berjanji, aku akan menyembuhkan. Apa yang disembuhkan? Penyakit kita. Apa yang disembuhkan? Ekonomi kita. Apa yang dipulihkan? Hubungan rumah tangga kita. Jadi manis. Ini bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Jadi kesetiaan ini penting, saudara, supaya hidup kita ini, saudara-saudara, tetap dalam berkat Tuhan. Sekali lagi, ini bukan persoalan yang selesai tiba-tiba masuk Kanaan. Tidak, ada lagi persoalan yang kita hadapi. Ada babak berikutnya. Ya, ada babak berikutnya, saudara. Kesulitan sehari, kesulitan sebulan, kesulitan tak bulanan, ada mujizat, ada pertolongan, ada kesulitan lagi. Ini melatih iman kita untuk mengenal Tuhan. Makanya dikatakan di sini oleh firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh, kalau saudara ada kesungguhan dalam hidup dalam kebenaran Tuhan, melakukan, di sini dikatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa aja sih saudara yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Hidup benar di hadapan Tuhan, pikiran kita benar, menjadi suami yang benar, menjadi istri yang benar, menjadi anak-anak yang benar di mata Tuhan. Pikiran, hati kita, sehingga hidup kita ada kebahagiaan. Inilah saudara-saudara yang Tuhan mau. Tuhan tadi saudara-saudara mengizinkan masalah, dan Tuhan tahu. Tapi babak berikutnya ada masalah lagi. Tuhan kasih tips, yaitu jika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia, melakukan firman, maka dikatakan di sini, Tuhanlah, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Kutuk-kutuk Mesir itu tidak akan terjadi kepada anak-anaknya. Kutuk-kutuk Mesir itu apa, saudara? 10 tulah. Tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita memberontak sama Tuhan,
Terbukti 23.000 orang umat Tuhan yang sudah keluar dari Mesir, mereka mati binasa di padang gurun itu. Perhatikan baik-baik saudara. Kita sebagai umat Tuhan sudah dapat mujizat, tapi mujizat itu membuat kita harus apa? Taat. Jangan saudara sudah dapat mujizat makin memberontak sama Tuhan. Mujizat diberikan kepada kita untuk kita taat. Karena kita belum masuk Kanaan, kita belum masuk kerajaan surga, perlu ketaatan. Buktinya ada orang Israel yang mati binasa di padang gurun karena mereka tidak taat, tidak sungguh-sungguh mengikuti rencana Tuhan. Kita perlu rencana Tuhan. Kita perlu maunya Tuhan. Sehingga hidup kita saudara-saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam ayat 27 dikatakan, Keluaran 15 ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Saya ada beberapa kali ke tempat ini saudara, makanya bisa khotbah tentang hal ini. Ya, sampailah mereka di Elim. Kata sampai ini, sampai tujuan. Kalau Tuhan merencanakan kepada kita, pasti sampai. Walaupun begitu banyak tantangan. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, pasti sampai. Sama dulu seperti murid-murid. Tuhan perintahkan naik perahu. Di tengah-tengah di jalan itu ada angin sakal, sehingga perahu mereka hampir tenggelam, saudara-saudara. Mereka berteriak kepada Tuhan. Ketika itu Yesus sedang tidur, saudara. Mereka membangunkan Yesus. Dan Tuhan, saudara-saudara, meneduhkan angin itu sehingga jadi teduh sekali. Luar biasa, jadi teduh, saudara. Dan mereka sampai kepada tujuan. Tuhan ngomong sama murid-muridnya, "Mengapa kamu kurang percaya?" Untuk sampai tujuan, kita perlu beriman, perlu percaya, perlu tekun, saudara. Perlu ketekunan. Nanti saudara kita lihat bagaimana ketekunan Yosua dengan Kaleb. Ya, Tuhan kirim, Musa perintahkan 12 pengintai masuk Kanaan. Bagaimana yang 10 sangat takut sehingga mempengaruhi seluruh bangsa Israel pada saat itu. Sehingga mereka takut untuk masuk ke Kanaan. Tapi Yosua dengan Kaleb, mereka percaya jika Tuhan berkenan kepada kita, kita akan dibawa masuk ke tempat itu sampai. Saudara, orang yang tekun pasti sampai. Ada perempuan Kanaan yang anaknya menderita sakit kerasukan setan. Dia tekun meminta sama Tuhan, berdoa, memohon. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi, bahkan Yesus sendiri mengatakan roti ini lebih baik diberikan kepada anak-anak dan tidak bisa diberikan kepada anjing. Begitu banyak tantangan, begitu banyak yang harus dihadapi untuk anaknya sembuh. Karena dia tekun, saudara. Tuhan katakan, besar imannya. Maka terjadilah satu kesembuhan yang luar biasa, sampai kepada kesembuhan. Kita kadang-kadang di tengah jalan, kita terganggu, kita tidak tekun. Dan kadang kita bersungut-sungut menghadapi semua tantangan yang kita hadapi, sehingga tidak sampai, saudara. Tuhan kasih perintah pada bangsa Israel supaya bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh bertobat, hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita sampai dalam kerajaan surga. Mari saudara, kita punya tujuan hidup ini.
Tujuan kita hidup yang kekal, masuk surga, masuk kepada kekekalan. Sementara dalam dunia ini, mari kita tekun mengiring Tuhan, setia, hidup benar di mata Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan cukup sekian. Mari jangan bersungut-sungut hidup kita. Bagaimana supaya tidak bersungut-sungut? Hanya dengan kesungguhan, dengan motivasi yang murni mengasihi Tuhan, kita bisa sampai. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budi, dan segenap jiwamu. Segenap. Ada kesungguhan kita mengasihi Tuhan, sehingga kita sampai kepada tujuan kita. Kita diberkati, kita diberi kelimpahan, kita diberikan jalan keluar, dan diberikan oleh mujizat oleh Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Percaya, harapkan daripada Tuhan. Kalau engkau sakit, harapkan kesembuhan. Kalau bisnismu tidak lancar, harapkan lancar. Dibukakan jalan, Tuhan menunjukkan jalan. Asal engkau tidak bersungut-sungut. Mulai bersyukur. Minta ampun sama Tuhan selama ini kalau engkau bersungut-sungut. Supaya tidak mati rezekimu, tidak mati berkat. Sehingga Tuhan menunjukkan jalannya, memberikan jalan keluar. Bagi rumah tangga pada saat ini yang mungkin dalam keadaan perang dingin atau hal-hal yang lain, mari harapkan rumah tanggamu kembali rukun. Kalau ada keluargamu yang mengalami masalah, mari taruh di tangan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Mari kita seperti Musa yang berseru-seru. Akibat dari Musa berseru-seru, seluruh bangsa Israel, umat Israel bisa minum, bisa sampai di Elim yang mendapatkan 70 pohon korma, 12 mata air. Ada berkat yang limpah oleh karena doa seorang Musa yang berseru-seru kepada Tuhan. Ada mujizat. Mari akibat engkau berdoa kepada Tuhan, berseru-seru, seisi rumahmu diberkati. Satu perusahaanmu diberkati kalau engkau menjadi seorang pemimpin. Sehingga ada berkat, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan. Kita mari berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tinggal dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan untuk setiap masalah yang kami hadapi. Ekonomika itu, sakit penyakitkah itu, apapun itu Tuhan. Tuhan, mari Engkau menunjukkan jalan kepada kami. Dan sekaligus memberkati kami. Air yang pahit jadi manis. Kehidupan yang pahit menjadi manis. Ekonomi yang pahit menjadi manis. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan memberikan mujizatnya, pertolongannya saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan baik. Tuhan mengasihi kami. Turunkan tangan saudara. Mulai bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Doa saya saat ini, jangan bersungut-sungut. Mari bersungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Mari hidup dalam rencana Tuhan. Tuhan merencanakan yang baik kepada kita. Tuhan bukan merancangkan kecelakaan. Tuhan merancangkan yang baik, damai sejahtera. Ada kelimpahan, ada berkat pertolongan Tuhan yang diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Cukup sekian renungan dan doa pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati semua kita. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Amin. Oke.